Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga keadaan kita baik semuanya ya. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, pembelajaran 1. Oke, langsung saja kita masuk ke halaman 75 sampai 79 tentang pelajaran bahasa Indonesia. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Ayo membaca. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalin kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, di sini ada teks ya. Anak-anak akan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ibu Nopi bantu ya. Bekerja sama dalam keberagaman. Paragraf 1. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, itu tadi bacaan di paragraf 1 ya. Sekarang kita cari gagasan pokoknya. Gagasan pokok dari paragraf 1 ada di akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Sementara kalimat-kalimat di atasnya merupakan kalimat pendukung ya. Silakan ditulis di diagram. Paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, di sini gagasan pokoknya juga ada di akhir paragraf, yaitu keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Silakan ditulis di diagram ya. Paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam dan memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantunya. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, gagasan pokok di paragraf 3 juga ada di akhir paragraf, yaitu mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Silakan ditulis di diagramnya ya. Lanjut ke halaman 82, pelajaran IPA. Kita wajib bersyukur kepada Allah yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik.
Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Telinga terdiri dari 3 bagian utama, dan setiap bagian ini mewakili bagian-bagian terperinci lainnya. Nomor 1 adalah bagian luar, nomor 2 adalah bagian tengah, dan nomor 3 adalah bagian dalam. Dan berikut ini merupakan fungsi-fungsi dari bagian telinga tersebut. Silakan dibaca ya. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya masing-masing. Bagaimana telinga merasakan getaran? Ayo kita lihat video ini ya, silakan menonton. Bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Nah, itulah tadi penjelasan bagaimana telinga kita mendapatkan getaran atau menerima suara. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 83 pelajaran PKN. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Di sini ada teks ya, silakan dibaca. Berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Jawabannya adalah ya. Mereka tetap berteman dan bisa bekerja sama menyelesaikan percobaan walaupun mereka berbeda agama. Justru perbedaan yang ada membuat mereka bisa saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nomor 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Jawabannya adalah, jika kita bermain bersama teman yang berbeda agama, sebaiknya kita memberikan toleransi agar bisa menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya. Ingat, tetap saling menghargai, menghormati, serta tidak membedakan ya. Nomor 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Jawabannya adalah perbedaan cara beribadah, perbedaan hari raya, perbedaan makanan khas saat hari raya. Sikap kita tetap saling menghargai dan menghormati, serta berperilaku sesuai tuntunan ajaran agama masing-masing. Oke anak-anak, demikian tadi adalah pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Kita akan berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya ya. Oke, terima kasih telah menonton. See you and bye-bye.